Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Afridatul Rafi'ah, NIM 170210103043 dari Pendidikan Biologi FKIP Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di Balai Desa Bubuman, Kabupaten Situbondo, dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ferry, di mana merupakan salah satu perangkat desa yang bertugas dalam gugus penanganan ini. Baik Bapak, untuk saat ini kedatangan kami itu bertujuan untuk mengamankan program-program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Balai Desa masyarakat penyemprotan disinfektan untuk wisdom itu. Kemudian kita juga menganggarkan di APBDes itu akan dirinci. Jadi bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID. Kemudian kendala-kendala yang kami alami di masyarakat itu merupakan pola pemikiran masyarakat, masyarakat yang dapat ketika lockdown itu dilaksanakan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka. Insya Allah dengan adanya permasalahan ini, kami ingin membantu membuat suatu program yang bersifat inovatif dan kreatif sehingga bisa membantu permasalahan dari program gugus COVID. Baik, terima kasih Bapak untuk pemaparan program dan permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Dan kedepannya kami mohon kerjasamanya. Hari ini kegiatan saya yaitu adalah mensurvei lapangan di daerah sekitar lingkungan masyarakat setempat di Desa Bubuman terkait permasalahan yang dihadapi selama pandemi. Bu, selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, apa yang dirasakan atau apa yang dilakukan Ibu? Ada konflik, ada masukan. Jadi yang sangat mengefek pada masa pandemi ini itu apanya, Bu? Perekonomian. Selain itu ada program penanaman toga. Apa benar, Bu, itu ada? Ada Ada apa saja, Bu, untuk tanaman toganya itu sendiri? ada laos. Bisa ditunjukkan nggak, Bu, di mana bagian laosnya? Ya, Ini ini adalah tanaman laos yang ditanam di pekarangan rumah masyarakat sekitar. Belimbing ulu atau belimbing sayur juga ada di sini. ini Terus ada apa jeruk lagi? nipis. Jeruk nipis di mana, Bu? Nah, iya benar. Ini ada jeruk nipis juga. Oh, ini juga ada tanaman serai yang biasanya ditanam di sekitar pekarangan rumah masyarakat. Saya ingin memanfaatkan tanaman-tanaman toga yang sudah ditanam ini memiliki nilai harga yang tinggi dan lebih menarik sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat di desa Bubuman ini. Gitu. Jadi mohon bantuannya ke depannya ya, Bu. Kegiatan pada malam hari ini adalah konsultasi dengan pendamping kakak yaitu Bapak Ahmadi, di mana konsultasi pada malam hari ini terkait dengan program yang akan saya selenggarakan dan juga meminta tanda tangan pada halaman pengesahan yang menandakan bahwa program tersebut itu sudah disetujui oleh pendamping kakak. Ini Bapak, gimana nih terkait program yang sudah saya ajukan yaitu tentang inovasi pembuatan produk kue dan jahe instan dan permen belimbing wulu untuk memajukan Desa Bubuman menjadi wirausaha mandiri. Bagaimana komentar Bapak? Terima kasih pada KKN ini karena inovasinya itu bagus untuk mengembangkan usaha Desa Bubuman. Kenapa? Usaha yang dipraktekkan oleh KKN itu tentang belimbing wulu dan wedang jahe itu bagus sekali karena masa-masa sekarang itu musim pandemi ya buat peluang ini bagus sekali itu inovasinya pada KKN mahasiswa Universitas Negeri Jember ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas komentar dan masukan dari program saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul sejenak di kediaman saya. Di sini saya itu bertujuan untuk menyebar
menyebarluaskan poster terkait program yang saya laksanakan di KK di Desa Buduman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Ini adalah poster yang saya sudah buat terkait program saya. Di sini program saya itu adalah tentang inovasi produk wedang jahe instan dan permen belimbing wulu sebagai upaya menuju desa wirausaha mandiri. Kenapa saya mengambil tema ini untuk diangkat menjadi produk di desa kami? Karena kebanyakan di lingkungan masyarakat itu sudah ada tanaman toga, yaitu salah satunya adalah tanaman jahe. Selain itu juga ada belimbing wulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatannya yaitu adalah mengambil bahan yang akan digunakan untuk pembuatan produk permen belimbing wulu. Hari ini kegiatannya adalah pembelian bahan tambahan pada produk permen belimbing wulu serta wedang jahe, di mana saya sudah dibantu oleh salah satu masyarakat di sini membeli bahan tambahan pada produk tersebut itu di toko sekitar Desa Bugeman. Mbak, Mila boleh Kak? Apa boleh? Tadi Boleh lah. Hari ini adalah kegiatannya pembuatan atau pengolahan permen belimbing wulu, di mana bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama adalah bahan belimbing wulu asli yang kita peroleh dari pekarangan masyarakat Desa Bugeman. Ini sudah ada belimbing wulu aslinya, kemudian juga ada pisau, kemudian ada air untuk membersihkan belimbing wulu, kemudian ada parutan, kemudian di sini juga ada lengser, bahasa Madunya itu lengser untuk wadahnya. Kemudian bahan yang paling utama juga yaitu adalah air kapur sirih, di mana air kapur sirih ini sangat berperan penting dalam proses pembuatan permen belimbing wulu kali ini. Proses yang pertama yaitu adalah belimbing wulu yang sudah kita peroleh dicuci terlebih dahulu dalam air. Setelah dicuci yaitu pada bagian belimbing wulu, yaitu pada bagian ujung dan bagian belakang yang ada bunga, agar tidak merusak tekstur atau tidak mengganggu dalam proses permen belimbing wulunya ini, kita harus buang agar bagus, jadinya harus dibuang dengan cara dipotong seperti itu. Setelah itu baru pada proses ketiga yaitu memarut atau disayat belimbing wulunya, tapi dengan teknik yang berbeda, yaitu tidak langsung seperti ini, seperti marut kelapa, tidak, tapi harus diguling-gulingkan. Karena apa? Cuma membuat luka pada daerah luarnya, sehingga dengan adanya luka di bagian di sini, bagian luarnya itu membuat rasa asam atau kecutnya itu keluar. Setelah itu keluar, baru kita masukkan ke dalam air kapur sirih yang sudah kita sediakan. Prosesnya itu adalah perendaman selama 24 jam. Kenapa kita harus menggunakan air kapur sirih? Karena air kapur sirih di sini itu memiliki dua fungsi dalam proses pembuatan permen belimbing wulu. Yang pertama yaitu membantu dalam proses pengeluaran asam ataupun kecut yang terdapat di belimbing wulu tersebut. Yang kedua yaitu adalah tetap mempertahankan tekstur dari belimbing wulu tersebut. Ketika dimasak itu tidak hancur, jadi tetap mempertahankan teksturnya, bentuknya dari belimbing wulu. Hari ini kegiatannya adalah proses pembuatan permen belimbing wulu yang dibantu oleh beberapa masyarakat, di mana bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan permen belimbing wulu yaitu ada 1 gelas kecil air, kemudian ada 1 sendok teh garam, kemudian ada gula setengah kilo, kemudian juga ada vanili yaitu 2 lembar. Tuangkan air ke dalam wajan, kemudian tuangkan garam, selanjutnya tuangkan gula dan vanili, kemudian dimasak menggunakan api yang sedang hingga gula dan bahan yang lainnya tersebut itu mengental seperti itu. Sembari diaduk secara perlahan menggunakan spatula. Spatula diaduk secara perlahan. Selanjutnya, ketika gula dan bahan yang lain tadi sudah dimasukkan dan mengental, masukkan belimbing wulu yang sudah direndam selama 1 malam menggunakan air kapur sirih. Diaduk-aduk secara dan diamkan hingga semua bahan meresap ke dalam belimbing wulu tersebut. Sembari diaduk untuk mengumpulkan gula yang ada di pinggir ke tengah. Belimbing tersebut
menandakan kalau sudah matang dengan warna yang agak kecoklatan, yang menandakan kalau belimbing tersebut sudah matang dan gula-gula dan bahan yang lainnya sudah meresap ke dalam. Belimbing yang sudah matang itu ditiriskan. Selanjutnya, belimbing yang sudah ditiriskan diletakkan kemudian dirapikan di atas loyang untuk dijemur selama 1 atau 2 hari hingga mengeras menjadi permen belimbing wulu seutuhnya. Setelah dijemur selama 1 hari atau 2 hari, inilah permen belimbing wulu yang sudah jadi. Proses pengolahan wedang jahe instan, di mana proses wedang jahe instan ini yang pertama adalah menyiapkan bahan yang paling utama, yaitu adalah jahe. Jahe yang digunakan itu sekitar 1/4 kg, yaitu jahenya diperoleh dari pekarangan masyarakat sekitar setempat di Desa Bugeman. Dan saya sekarang sudah dibantu oleh salah satu masyarakat Desa Bugeman. Hari ini kegiatannya adalah proses pembuatan wedang jahe instan, di mana jahe yang sudah dikupas dan dicuci bersih kemudian dipotong kecil dan dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Agar mempermudah jahenya cepat halus, itu ditambahi dengan air. Nanti yang diambil itu hanyalah bagian sari dari jahe. Kemudian menuangkan air secukupnya hingga di atas batasan dari si jahe. Setelah itu di blender. Selanjutnya, setelah di blender dan halus, kita saring halusan jahe ini agar mendapatkan filtrat dari jahenya sehingga terpisah dari ampas jahenya. Dimana filtrat yang sudah kita peras atau kita saring kemudian dituang ke dalam wajan dan diaduk hingga mengental, dididihkan menggunakan api yang sedang. Setelah filtrat jahe tersebut itu mendidih, kemudian masukkan gula. Diaduk secara perlahan hingga gulanya terlarut secara sempurna. Kemudian setelah sari-sari tersebut atau bahan-bahan dari wedang jahe tersebut itu sudah mengental, kalau seandainya wedang jahe instan sudah jadi, yaitu dengan mengkristalnya dan bahan-bahan yang sudah tadi dicampurkan. Untuk mendapatkan ekstrak yang lebih halus, lebih baik kita disaring terlebih dahulu agar memisahkan yang halus dengan yang menggumpal. Selanjutnya, yang menggumpal tersebut itu dihaluskan dengan cara diulek menggunakan telengan. Setelah semuanya itu halus dan jadi serbuk yang sudah halus seperti ini, dengan jumlah yang sangat banyak, langsung dikemas karena wedang jahe tersebut itu alangkah baiknya dikemas ketika masih hangat agar tetap menjaga kualitas dari wedang jahenya. Ini adalah wedang jahe instan tanpa susu, tapi bisa juga dikasih variasi dengan tambahan susu. Kegiatan malam ini yaitu adalah proses pengemasan permen belimbing wulu serta wedang jahe instan. Pembungkusan tersebut itu menggunakan kertas minyak berwarna-warni serta menggunakan plastik zip. Hari ini kegiatannya adalah survei labeling kemasan produk yang dilakukan di beberapa toko di daerah Situbondo. Kegiatan hari ini yaitu adalah proses labeling pada produk kemasan jahe instan serta permen belimbing wulu. Saya sudah ditemani oleh salah satu masyarakat Desa Bugeman, yaitu Bu Suhawia, untuk proses labeling tadi ini.
adalah proses pemasaran produk yang sudah jadi yang dibentuk oleh beberapa masyarakat di Desa Bugeman ini untuk dipasarkan ke masyarakat sekitar. Ini Mbak adalah produk yang sudah kita buat selama pelatihan dalam proses inovasi produk permen belimbing bulu. Ini adalah produknya. Kan sudah beberapa hari ini Mbak itu sudah mengikuti pelatihan dari program saya, yaitu inovasi produk pembuatan produk permen belimbing bulu dan wedang jahe instan. Saya ingin menanyakan manfaat yang diperoleh dari Mbak. Meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan kreativitas. Semoga bermanfaat dan berkelanjutan. Amin Allahumma amin. Semoga program ini bisa berkelanjutan dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar, khususnya itu di daerah Desa Bugeman, Kecamatan Kediri ini. Baik, untuk Mbak kan sudah mengikuti pelatihan terkait pembuatan inovasi produk wedang jahe beserta permen belimbing bulu. Apa yang dirasakan peroleh dari pelatihan tersebut? Meningkatkan kreatifan warga pastinya, terus membuka peluang kerja. Kan kalau sukses bisa membuka banyak lowongan kerja, apalagi sekarang kan COVID, susah-susahnya cari pekerjaan itu. Benar. Harapannya untuk program ini bagaimana ke depannya, Mbak? Harus manis, itu banyak orang yang mengerti apa khasiat dari belimbing ini, lanjutannya. Terima kasih sudah membantu. Hari ini kegiatannya adalah penutupan, yaitu pemberian produk kepada pendamping kakak, yaitu Bapak Ahmadi. Berikut ini adalah produk yang sudah saya buat, Bapak. Ini produk satu kit sendi belimbing bulu yang dari KKN unit Brigatul BPA. Ini penggagasnya di Desa Bugeman. Terus yang kedua, wejangan wedang jahe. Yang jelas saya menariknya pada belimbing bulu karena apa? Desa Bugeman itu belimbing bulu itu banyak berserakan, itu tak bermanfaat, buang-buang begitu saya tersia-sia. Sekarang dengan adanya inovasi dari unit ini semakin enak dirasakan itu. Bagi peluang usaha itu enak ini. Coba rasakan saja. Terus yang kedua, jangan wedang jahe dan Madura nabi kencai ini sudah praktis juga, yang enak juga saya rasakan sudah. Saya rasakan nyaman. Ya ini seperti ini. Terima kasih Bapak untuk bimbingannya selama 1,5 bulan terkait program saya.